Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan aplikasi SIMULASI untuk ujian mulai dari SD sampai SMA. Ini aplikasi ini berbentuknya seperti servernya pakai SAM, bukan pakai yang PHD. Jadi langsung saja, pertama kita buka SAM-nya dulu. Oke, SAM-nya kita buka sambil kita tunggu. Di sini ada keterangan problem, dan sebagainya. Ini berarti di sini ada port yang terblokir, adalah port 80 dipakai oleh sistem PDIP 4. Port 80 ini banyak yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan jaringan itu banyak yang digunakan. Maka ini kalau kita pengen bisa disetat APK maupun SQL-nya, maka berkonfig. Di sini ada HTTP config, kita cari lalu membawa. Nah, di listan ini kita ganti 81 boleh berapa yang belum terpakai. Lanjut kita stop aplikasinya sambil kita tunggu dia berjalan. Nah, ini port yang terpakai 81. Oke, langsung saja buka Google Chrome atau Opera atau Mozilla yang biasa kita pakai. Oke, sudah muncul. Kita coba kita klik localhost 81. CBT ini adalah nama folder yang kita akses. Kita buka. Nah, di sini sudah tersedia. Ketika kita buka localhost /81 adalah port yang tadi, CBT adalah foldernya, ini adalah install. Jadi kita install secara otomatis. Kita install, kita tunggu. Jadi proses instalasi ini butuh proses yang mungkin tidak lama ya, hanya kurang lebihnya 5 menit lah, karena ini untuk mempersiapkan seluruh database di dalamnya, apa saja yang kita butuhkan. Oke, ternyata sudah siap. Di sini sudah muncul ini untuk CBT admin. Ini khusus untuk admin, bukan untuk siswa. Kalau siswa maka sini berarti localhost CBT. Kita buka. Ini tampilan untuk siswa. Tampilan untuk admin adalah ini. Username-nya admin, passwordnya admin. Kita masukkan pada daftar di bawahnya 528. Masuk. Oke, kita tunggu. Nah, ini tampilan utamanya. Di sini dalam data master, di sini ada data mata pelajaran. Jadi bisa tampak mata satu di sini. Terus ada daftar jurusan. Jadi jurusannya apa saja. Kita masukkan di sini program keahliannya apa, komputernya apa, mau dibuat apa, kita klik simpan. Terus ada daftar kelas. Ini daftar kelas, kita bisa buat kelas di sini, kelas 10, kita klik simpan. Maka otomatis kelasnya sudah ada di sini. Terus ada daftar ruangan. Nah, di sini ada daftar kode ruangan R1, nama ruangan berarti ruang 1. Kalau masih kita tambah lagi berarti ada di sini. Data label. Data label itu adalah data tingkatannya.
tambah kode levelnya, kode level kelas 10, soalnya keterangannya kelas 10. Kita klik simpan di sini. Terus di sini ada peserta ujian. Di sini di peserta ujian kita bisa menggunakan tambah manual ataupun tombol import, dan ada fitur. Kita kalau mau mengimport jumlah siswa, kalau siswanya sedikit mungkin tambah manual enak, tapi kalau siswanya sampai ratusan bahkan ribuan itu kan lama. Kita tombol import. Kalau kita belum punya formatnya, kita tinggal klik format, download format. Kita klik dulu, akan terdownload sendiri. Oke, kalau tidak kita isi sesuai semuanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai dengan tingkatannya dan sebagainya, kita tinggal choose file, tombol import. Setelah itu ada UBK, dimana di sini ada bank soal yang akan kita input. Di sini ada tambah bank soal apa saja, mata pelajaran yang mana ini kita pilih. Di sini ada beberapa itemnya tadi, level soalnya, jumlah soal BG, kalau soal yang kendalinya 50, bobot soal BG-nya mau buat berapa, 100%, 70%, 50%, serah. Jumlah soal esainya ada berapa, bobot soal esai ada berapa, nama guru di sini bisa kita pilih. Setelah itu kita bisa klik simpan. Soal K50, bobotnya kita buat 70 boleh, atau buat 100 juga boleh. Untuk esai kita buat 10 saja. Setelah itu bobot soalnya 30. Bagaimana caranya? Antara bobot soal ini harus menjadi 100%. Oke, kita pilih simpan. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, setelah itu kita import soal. Kita klik import. Kalau kita tidak punya importan soal, kita bisa klik di sini download formatnya. Seperti apa bentuknya hanya sih. Oke, kita coba satu aja. Ini saya sudah siapkan datanya. Kita install. Import data soal. Kita klik, kita import. Nah, di sini ada keterangan berhasil 50, gagal 5 dari 50. Nah, di sini sudah muncul soal fiturnya ada berapa dan sebagainya. Ada jadwal ujian. Jadi kita bisa membuat jadwal ujian. Dan ini contoh yang tadi bahasa Indonesia. Di sini ada nama aku karena ada di tadi bank soal sudah tersedia. Nama aku kita bisa pilih ini. Tanggal mulainya dibuat tanggal berapa, waktunya mau dibuat waktu kapan. Itu ada contoh. Sesi itu berapa, sama ujian berapa, mau diajak soal sama token soal. Ini bisa kita pilih nama ujian, contoh 50 menit, ajak soalnya, token soal. Kita klik simpan. Maka otomatis muncul di bawah sendiri. Ini sudah muncul bahasa Indonesia kelas 10, jurusan semua, sekian. Status peserta juga ada di sini. Jika peserta masih statusnya masih mengerjakan atau sudah selesai, semua ada di sini. Daftar audio juga ada di sini. Tinggal kita pilih sesi di beberapa, ruang pantauan keberapa, kelas-kelas berapa, modul apa. Ini kalau daftar ada. Karena nanti akan muncul sendiri di sini. Kelasnya kalau mereka hanya kelas 10, maka di sini hanya satu kelas. Dan di sini juga ada data siswa ya, atau pelajaran yang kita pilih. Di sini ada cetak kartu. Dicetak kartu buat sama. Di sini bisa kita buka kartu peserta ujian tengah semester. Kita klik
tunggu. Nah, ini kenapa kok kosong? Karena data siswanya tidak ada. Tapi melihat karena tadi data siswa masih kosong, peserta ujiannya masih kosong. Kita bisa buat tombol import. Saya sudah persiapkan datanya. Siswa import data siswa. Kita klik import. Ini memberikan waktu lama import karena bisa import itu saat kemungkinan siswanya ada 1314 siswa kurang lebihnya, jadi lumayan lama. Kita tunggu sambil kita lihat tampilannya ada di dashboardnya siswa. Nanti siswa mendapat kartu data yang berisi username dan password. Kita tunggu. Masih lama juga sih, karena siswanya banyak. Kita enternya juga harus sabar, jadi database masih menyimpan. Ya, sudah selesai. Di sini tertulis berhasil 1314 agama dari 1314. Kita klik tutup. Ini juga lama untuk membuka data peserta ujian karena siswanya lumayan banyak. Kita coba. Ini untuk tampilan di siswa. Jadi ini namanya Desa Putra. Ini ada kartu pesertanya juga. Desa Putra di sini kelas berapa? Karena tadi ini sebelumnya sesuai speaker ini saya level kelasnya kelas 3 semua. Jadi di sini tidak muncul karena tidak master data kelas 3 belum dimasukkan. Tapi nggak apa nih, coba lanjut saja. Itu nggak ada sistem release token. Jadi token itu bisa kita generate. Token itu aktifnya 15 menit sekali, jadi setiap per 15 menit itu ganti, dan bisa kita generate ulang. Jadi kalau kita mau generate, maka akan generate sendiri dan kita tinggal tombol generate. Itu kita memakai release token, dan release token bisa sistem seperti UNBK, artinya minta ke dokter atau langsung dimunculkan di halaman siswa. Kurang lebihnya seperti itu. Terus di sini ada pengumuman. Jadi di sini ada juga pengumuman biasa, internal, eksternal. Kita klik apa yang mau disampaikan, kita klik simpan. Untuk user di sini ada data administrator, itu ada, terus ada data guru di sini. Di sini juga ada pengaturannya seperti apa, dibuat seperti apa, mulai dari nama aplikasi, nama sekolah, kode sekolah, kepala sekolah, bisa digunakan sampai logo, sampai laporan. Nah, kita bisa juga mengosongkan database. Di sini kita bisa kosongkan data mulai, jawaban, data soal, data siswa, data kelas, data pelajaran, log aktivitas. Jika kita masukkan password admin, saya klik kosongkan. Aplikasi ini ringan karena tidak
sampai 50 MB, di bawahnya 50 MB. Ini cukup efisien untuk kegiatan UTS, semester maupun ulangan harian, dan untuk kegiatan BPDP juga bisa. Oke, itu mungkin yang di tampilan administrator. Ini tampilan untuk siswa seperti ini. Jadi nanti ketika ada jadwal ujian aktif, maka di sini ada tulisannya jadwal ujian hari ini, nomor tesnya apa, statusnya apa, hingga soal berapa, tanggal tes, waktu tes, durasi. Di sini akan muncul sendiri. Kalau sudah sesuai dengan waktunya, tinggal kita klik mulai, nah itu mulai mengerjakan. Itu untuk administrator. Kita cara coba untuk BPDP. Oke, kita coba buat tambah guru. Gurunya contoh saja, kita buat username guru, password juga guru, ulangi password guru. Kita klik sini. Ya, ini sudah masuk di sini. Kita masuk menggunakan akun guru. Oke, dari sini tadi username-nya guru, password guru. Kita masukin 925 034. Kita klik search ini. Nah, ini untuk tampilan di guru. Jadi di sini ada saya soal. Jadi guru juga bisa membuat bank soal, yang ketika guru sudah membuat bank soal, simpan akan muncul di fitur admin langsung. Terus misalnya juga ada nilai, jadi guru itu membuat soal apa, maka nilainya otomatis akan muncul di sini kalau sudah dikerjakan oleh siswanya. Ini untuk tampilan guru. Oke, mungkin itu saja tutorial aplikasi CBT. CBT yang ringan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Jika ada masalah-masalah dalam perjalanannya, dalam pengoperasiannya, bisa komen di channel saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.